Berbincang dengan Dirjen Perhubungan Darat Bapak Budi Setiadi. Selamat malam Pak Budi Setiadi. Pak Dirjen, selamat malam. Selamat malam. Ya, Pak Dirjen, ini di tengah kesibukan yang pasti padat memantau arus balik Lebaran, tapi saya ingin tahu nih Pak, untuk hari ini Pak, bagaimana pantauannya Pak, mengingat ini merupakan puncak arus balik. Harapan kami sedikit terurai ya Pak ya, karena kan sudah ada kebijakan bahwa ASN WFH 1 minggu. Adakah banyak perubahan atau mungkin pengurangan jumlah kendaraan yang akan kembali ke ibu kota atau bagaimana Pak? Ya, tadi saya bersama dengan Pak Menteri Perhubungan memantau dari mulai jalan darat di sekitar Semarang. Dan kemudian kita juga memantau juga untuk yang jalan arterinya juga siapa. Dan terakhir tadi sore menjelang malam kita juga masih melihat bagaimana pergerakan kendaraan yang di dermaga penyeberangan Bakauheni ke Merak bersama dengan Pak Kapolri juga. Secara umum bahwa baik yang ada di jalan tol maupun yang ada di penyeberangan, itu perilaku masyarakatnya hampir sama ya, yang sudah kembali ke tempat masing-masing dari mudik. Itu tadi angkanya atau secara persentase sudah cukup banyak, namun demikian masih ada potensi yang kemudian masih ada di tempat-tempat mereka masing-masing yang belum kembali ke tujuan, terutama di sekitar Jabodetabek. Itu antara tadi angkanya yang sudah kembali bisa, mungkin kalau sekarang sudah bisa mencapai angka 60 sampai dengan 70%. Namun demikian kita perkirakan malam hari ini sampai dengan besok itu adalah puncak arus baliknya. Dan tadi kita juga menyampaikan kepada masyarakat, terutama yang di jalan tol, karena persoalan utama di jalan tol saat pemberlakuan one way tentunya adalah bagaimana perilaku masyarakat yang, ya kalau saya bilang mungkin karena memang kondisi capeknya, kondisi mungkin lalu lintasnya, potensi kemudian banyak masyarakat yang berhenti di sekitar bahu jalan, sekitar jalan tol itu cukup banyak sekali. Padahal sudah sering kita sampaikan bahwa kalau kemudian nantinya ada rest area dan kemudian di sebelahnya bahu jalan digunakan untuk berhenti sebagai tempat istirahat, bahkan sekarang ini kalau boleh dikatakan tidak hanya untuk istirahat saja, kemudian ada aktivitas yang lain yang kemudian diikuti oleh beberapa mobil di belakangnya. Bahkan tadi saya amati, ada satu rest area yang antrian kendaraan atau kemudian kendaraan yang berada di bawah jalan itu cukup banyak sekali. Hal ini yang kemudian kita mensinyalir bahwa memang selama ini rest area itu sebagai penyebab terhadap kelancaran lalu lintas walaupun dilakukan juga kita one way. Kemudian untuk yang di penyeberangan, ya kita sudah dengan Pak Menteri Perhubungan sudah ada pengalaman pada saat arus mudik, kita ada tambahan dermaga dan juga tambahan kapal. Nah kemudian untuk arus baliknya, untuk dermaga yang tambahan yang dari Panjang di Lampung, termasuk juga yang di Ciwandan, kemudian ada yang di dermaga dari swasta, yaitu yang BBJ juga kita gunakan, dan kapalnya juga ada tambahan. Artinya dengan adanya skema bahwa di satu dermaga untuk Bakauheni ke Merak biasanya dengan sekitar 4 atau 5 kapal, sekarang kita tambah menjadi 6 kapal. Jadi sekarang kapal beroperasi dari yang rutin itu sekitar 34, sekarang menjadi 45 kapal di Bakauheni dengan di Merak, ditambah lagi dengan beberapa kapal yang ada di Panjang sampai ke Ciwandan, dan itu kapalnya cukup besar. Bisa sampai kendaraan kecil itu bisa mencapai 400 kendaraan, dan juga dengan jumlah penumpang yang cukup banyak. Nah dengan skema tambahan kapal dengan tambahan dermaga, mudah-mudahan yang kejadian kemarin pada saat awal-awal mudik, antrian yang ada di Merak ini tidak akan terjadi lagi. Demikian sementara Mbak Caca. Baik, terakhir ini Pak Dirjen, sebenarnya ketika sudah ada kebijakan untuk menunda libur atau mungkin masuk anak sekolah, bahkan swasta juga untuk dihimbau untuk WFH di rumah, ASN juga kemudian diperpanjang liburnya 1 minggu. Sebenarnya apakah membuat bahwa puncak arus balik ini memang tidak ketebak Pak? Atau mungkin kalau kita tahu kan ini kan 6, 7, 8. Nah ketika nanti mundur lagi, apa jangan-jangan 9, 10 juga ada potensi puncak arus balik kedua atau bagaimana Pak? Ya kalau yang dilakukan oleh kita memang dengan berbagai macam skema dan cara bertindak, intinya adalah kita spreading, mengharapkan bahwa perjalanan itu tidak tertumpu kepada satu tanggal tertentu, waktu tertentu. Nah dengan adanya beberapa relaksasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama menyangkut masalah libur anak sekolah untuk Jabodetabek kan sudah
ditambah bukan libur ya, tapi kemudian ada untuk tatap mukanya mundur menjadi hari Kamis. Kita harapkan mungkin anak sekolah itu jadi tidak terburu-buru untuk kembali ke Jakarta. Dan kemudian sekarang ini kan juga sudah diperbolehkan untuk cuti tahunan bagi pegawai ASN. Nah, dengan beberapa skema ini kita harapkan masyarakat itu jadi tidak terburu-buru kembali ke tempat tujuan asalnya pada puncak arus mudik yang sudah kita prediksi tanggal 7 dengan tanggal 8. Artinya spreading itu akan kita pecah menjadi tanggal 9, tanggal 10 dengan tanggal 11. Dengan demikian penumpukan yang potensi terjadi pada tanggal 7 dengan tanggal 8 ini bisa kita mungkin urai kembali atau kemudian kita harapkan masyarakat berjalan kembali ke daerah masing-masing pada tanggal 9 dengan 10. Artinya bukan puncak lagi, namun demikian secara merata gitu. Kita bisa merasakan di beberapa tanggal untuk masyarakat bisa kembali ke daerah masing-masing. Demikian, Mbak Caca. Baik, terima kasih Pak Dirjen atas waktunya. Mungkin juga saya terakhir kepada Pak Trubus di sini. Pak Trubus, apa ya kemudian saran yang terbaik untuk masyarakat supaya ini tujuannya adalah untuk mengurai. Jadi memang bolehlah dimanfaatkan sedemikian rupa ini himbauan pemerintah untuk membagi-bagi jadwal untuk balik. Atau mungkin yang bisa untuk 1 minggu Eva ya jangan pulang dulu atau bagaimana? Iya, menurut saya masyarakat harus menunda dulu. Menunda saja untuk pulang misalnya karena ini sudah ada kebijakan WFH bagi ASN, saya rasa itu juga merupakan solusi gitu ya, solusi artinya untuk menunda. Yang kedua bisa saja untuk swasta itu juga dikoordinasikan lagi. Memang ini agak sulit implementasinya terutama untuk industri-industri manufaktur itu agak sulit ya. Tetapi tentu itu bisa dikoordinasikan dengan baik dengan cara supaya terurai ini kemacetan ini. Yang lainnya tentu yang harus dilakukan bagaimana sosialisasi komunikasi yang publik yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ini persoalannya kan sebenarnya euforia yang terjadi sekarang ini sudah diberi sejak awal lah. Setidaknya kalau kita persiapan sejak awal tidak mungkin terjadi satu puncak kemacetan yang merajalela atau yang horor disebutnya di masyarakat terulang kembali gitu. Jadi ini menurut saya memang semuanya bersumber dari bagaimana pemerintah mengkoordinasikan semuanya. Dan dalam hal ini Presiden sebenarnya sudah jauh-jauh hari sudah memberikan himbauan. Cuman kan persoalan negara kita kan negara hukum, harus ada aturan yang jelas kan. Kalau cuma himbauan saja masyarakat juga nggak akan mematuhi karena dianggap nggak ada sanksinya juga gitu loh, Mbak. Padahal enak ya libur seminggu ditambah ya Pak, justru dimanfaatkan.